Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satpol PP Balikpapan kian tegas, penjual-penjual BBM eceran dirazia dan sejumlah mesin pompa Pertamini disita. Gegara mencopot baliho milik salah satu pengembang perumahan, Satpol PP di Tarakan harus meminta maaf. Suasana haru menyertai pernikahan Baraka. Itu karena pernikahannya digelar di dalam lapas. Sebuah rumah di Jalan Pahlawan Samarinda Ulu terbakar. Api cepat meluas karena sebagian bangunan terbuat dari kayu. 2 posko damkar bersama relawan dikerahkan. Upaya ini membuahkan hasil dan api dipadamkan kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa, sedangkan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Dua pria yang diturunkan dari mobil patroli perintis presisi Polresta Balikpapan merupakan jaringan pengedar narkoba. Keduanya ditangkap di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Bersamanya disita barang bukti 26 bungkus narkoba siap edar. Kini keduanya terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Warga perumahan Borneo Mukti 2 Mugirejo berdemonstrasi di dekat kolam penampungan air. Itu mereka lakukan sebagai sikap protes karena kesulitan mendapatkan air bersih. Diakui warga krisis air bersih ini sudah dirasakan sebelum Ramadan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka terpaksa membeli air tandon dengan harga cukup mahal. Bendungan Benanga Lempake Samarinda krisis air ini terjadi akibat cuaca panas yang dipengaruhi El Nino. Kepala Pelaksana BPBD menyatakan wilayah Samarinda semestinya memasuki musim hujan, namun El Nino menyebabkan curah hujan minim. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga akhir bulan April 2024. SMP Negeri 22 Jalan Pahlawan Samarinda Ulu disasar wali kota. Itu dilakukan untuk memastikan aktivitas guru pengajar di sekolah tersebut. Wali kota seketika kecewa ketika melihat absensi mendapati sejumlah guru meninggalkan sekolah saat jam pelajaran masih berlangsung. Kekesalannya bertambah setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah, sejumlah guru yang meninggalkan sekolah ini tidak dibarengi izin resmi. Barang bukti curian yang disita polisi di kawasan Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redep Berau ini berupa sepeda motor, total 21 sepeda motor yang disita. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya dicuri di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara. Kapolresta Berau menyatakan pelaku pencurian sejatinya berjumlah 3 orang, namun satu pelaku bernama Asrudin ditahan Polres Bulungan. Petugas bidang perdagangan dalam negeri seksi kemetrologian dan niaga Dinas Perdagangan Samarinda merazia SPBU di Jalan Slamet Riyadi Sungai Kunjang. Sasarannya adalah alat takar BBM dan mesin pompa ukur yang digunakan benar-benar legal.
Petugas memastikan razia serupa digelar di seluruh SPBU di Samarinda. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ini kondisinya memprihatinkan. Di sepanjang jalan tersebut didapati sejumlah kerusakan mulai dari ambles hingga longsor. Kerusakan terparah terjadi di kilometer 21 Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak karena jalan tersebut merupakan jalan negara. Anggota Satpol PP Tarakan bernama Sabran dan Agus akhirnya menyampaikan permintaan maaf karena telah mencopot dan menurunkan sebuah baliho milik perumahan PT Meridal Khair Bersaudara. Satpol PP ini mengaku mencopot baliho tersebut atas arahan pengawal pribadi penjabat wali kota yang kala itu melakukan kunjungan kerja di lokasi tersebut. Secara pribadi dan atas nama dan sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dengan kerendahan hati memohon maaf kepada pimpinan Meridal Khair Bersaudara atas nama Bapak Dr. Hairul MSI. Semoga apa yang saya dan rekan saya lakukan tidak berimplikasi kepada proses hukum lebih lanjut, karena semata-mata kami hanya melaksanakan tugas atas perintah dari pengawal pribadi PJ Wali Kota. Nah, saya tanya siapa yang merusak ini? Tahu enggak ini kesatuanmu yang saya persoalkan. Sementara pihak perumahan mengaku akan melaporkan perkara ini ke Denpom Tarakan. Itu dilakukan untuk memastikan alasan pencopotan baliho miliknya. Saya sebagai pemegang saham dari perumahan Gria Oke, itu dari PT Meridal Khair Bersaudara. Saya mendapat info dari suatu oknum Satpol PP yang pengerusakan baliho kami sebagai penanda perumahan di sini itu dirusak oleh atas perintah dari Walpri, dan kami sebagai pemegang saham di sini akan melaporkan ke Denpom ABRI untuk ditindaklanjuti. Sedangkan penjabat wali kota Bustan membantah soal perintah pencopotan baliho tersebut. Meski begitu, ia mengaku melihat baliho tersebut saat melintas di kawasan tersebut. Kemarin pun pada tanggal ini terkait dengan saya rasa penurunan baliho tanpa ada arahan dan perintah saya. Supir saya jelas ya tidak ada. Saya keluar. Saya memang berpikir setelah saya lihat ke kiri kembali ada baliho hilang. Ini dugaan insting saya aja. Pasti akan terjadi kegaduhan. Ya, itu saja. Saya rasa saya mau komen, saya bekerja apa adanya, tidak ada hal-hal yang mau bersinggung. Pengerusakan. Baliho yang dicopot oleh kedua Satpol PP itu kini sudah terpasang. Namun pemiliknya masih belum puas dan masih akan mengusut perkara ini. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.